Saya Anissa Khairiyah dengan BP 191085-2017 pada saat ini akan melaksanakan seminar hasil saya yang berjudul Sekuritisasi Indonesia terhadap negara anggota ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar tahun 2021. Kudeta militer Myanmar sudah mulai terjadi sejak 1 Februari 2021 silam yang melibatkan Aung San Suu Kyi sebagai presiden terpilih, militer junta Myanmar, dan juga rakyat sipil Myanmar yang menginginkan negara demokrasi. Konflik ini sudah mulai memanas sejak keluarnya hasil pemilu pada November 2020 yang memenangkan Aung San Suu Kyi sebagai presiden terpilih dari Partai National Lead Democracy. Namun, kemenangan pemilu ini dianggap sebagai sebuah kecurangan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi bagi junta militer Myanmar. Oleh sebab itu, militer Myanmar kemudian mengambil alih pemerintahan di Myanmar dan menetapkan status masa darurat nasional selama 1 tahun yang terhitung dari 1 Februari 2021. Kudeta militer yang terjadi di Myanmar ini nyatanya memberikan dampak yang cukup signifikan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh Myanmar saja, melainkan juga negara-negara tetangga Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, ancaman yang ditimbulkan oleh peristiwa kudeta militer di Myanmar ini secara lebih luas juga telah menjadi sorotan dari berbagai aktor internasional seperti organisasi internasional. Nah, dalam hal ini PBB menyatakan bahwa mereka mengutuk dengan keras semua tindakan kejahatan dan keberlanjutan krisis multidimensi yang berimplikasi pada memburuknya situasi di kawasan. Fokus dunia saat ini tidak hanya terletak pada Myanmar saja, namun juga ASEAN sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk mengambil tindakan atas peristiwa ini. Berbagai upaya mulai dilakukan ASEAN seperti penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting dan penyelenggaraan ALM yang akhirnya membentuk 5-point konsensus. Dalam melakukan upaya tersebut, nyatanya ASEAN mengalami gejolak internal tersendiri. Nah, gejolak internal tersebut datang dari perbedaan pendapat negara anggota ASEAN terhadap prinsip non-interference yang dianutnya. Indonesia sendiri termasuk negara yang menentang terjadinya kudeta militer Myanmar dan menginginkan ASEAN untuk mengambil tindakan atas peristiwa yang terjadi ini untuk mengatasi memburuknya situasi di Myanmar. Adanya desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedudukan Indonesia yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, serta kedudukan Indonesia sebagai pendiri ASEAN, memperkuat alasan Indonesia untuk terlibat dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar. Nah, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia ini dapat terlihat dari 4 hari setelah terjadinya peristiwa kudeta, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sudah mulai melaksanakan dialog melalui pendekatan shuttle diplomasi ke negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Nah, pada saat kunjungan ke Thailand, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga berbincang langsung dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, yaitu U Munna, dan menyatakan bahwa Indonesia concern terhadap perkembangan situasi di Myanmar. Keseriusan Indonesia terhadap isu kudeta militer Myanmar ini juga tergambar melalui pernyataan Retno Marsudi yang menyatakan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar saat ini menjadi prioritas utama. Selain itu, Retno Marsudi juga menyatakan bahwa to do nothing is not an option, yang berarti bahwa Indonesia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan konflik tersebut terus terjadi. Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, pendiri ASEAN sekaligus negara yang sangat dekat dengan Myanmar, tentu saja memiliki keharusan untuk berkontribusi sesuai dengan posisi yang dimilikinya saat ini. Oleh sebab itu, tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis mengenai upaya dan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjadikan isu kudeta militer Myanmar ini sebagai isu keamanan yang diprioritaskan oleh negara anggota ASEAN sehingga konsensus di dalam ASEAN nantinya dapat tercapai. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah bahwa dampak kudeta militer Myanmar mengancam kestabilan kawasan Asia Tenggara. Dampak tersebut secara tidak langsung juga telah menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara sekaligus pendiri ASEAN, serta satu-satunya negara yang dekat dengan Myanmar, tentu saja ingin menjadikan isu ini sebagai isu prioritas di kawasan Asia Tenggara yang memerlukan aksi yang serius. Namun, dalam menjadikan isu ini sebagai isu keamanan yang diprioritaskan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mengalami beberapa tantangan. Di antaranya, terhambatnya Indonesia dalam melaksanakan dialog yang konstruktif bersama Myanmar, dan juga adanya perbedaan pandangan di dalam negara anggota ASEAN terkait dengan respon mereka terhadap isu kudeta militer di Myanmar, yang menyebabkan ASEAN lambat dalam mencapai konsensus. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dibahas guna untuk melihat bagaimana sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia sehingga akhirnya negara anggota ASEAN dapat mencapai konsensus dalam merespon isu kudeta militer Myanmar. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana sekuritisasi negara Indonesia terhadap negara anggota ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar tahun 2021. Dengan tujuan penelitian menjelaskan sekuritisasi negara Indonesia terhadap negara anggota ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar tahun 2001, dengan manfaat penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan peneliti dalam menganalisis isu ini didapatkan dari 5 artikel yang dapat dilihat pada slide presentasi berikut. Penelitian ini akan menggunakan konsep sekuritisasi sebagai pisau analisis terkait bagaimana Indonesia mengelola isu kudeta militer Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Konsep ini yang nantinya akan menjawab bagaimana akhirnya isu tersebut menjadi sebuah ancaman keamanan sekaligus prioritas utama.
Nah, dalam buku yang berjudul Security: A New Framework for Analysis yang ditulis oleh Barry Buzan dan teman-temannya, dikemukakan bahwa konsep keamanan adalah tentang kelangsungan hidup. Suatu isu dapat dikatakan sebagai isu keamanan ketika terdapat masalah yang menimbulkan ancaman terhadap objek satuan atau referent object seperti negara, pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan masyarakat. Nah, dalam teori yang dikemukakan oleh Barry Buzan ini tentang keamanan, terdapat konsep yang menekankan kepada bagaimana proses politisasi sebuah isu dan mengakibatkan isu tersebut akhirnya menjadi sebuah isu keamanan. Nah, konsep inilah yang kemudian dikenal dengan sekuritisasi, di mana aktor berusaha untuk menjadikan sebuah isu publik menjadi isu keamanan yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan yang non-politicized, yaitu ketika pemerintah belum menanggapi permasalahan pada isu, dan isu belum menjadi perdebatan pada ranah publik. Yang kedua yaitu politicized, yaitu tahapan ketika isu telah masuk pada ranah kebijakan publik dan sudah menjadi perdebatan dan membutuhkan campur tangan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu securitized atau to securitize, yaitu tahapan ketika di mana isu tersebut telah dianggap sebagai ancaman keamanan dan membutuhkan tindakan yang darurat. Nah, dalam melakukan usaha sekuritisasi ini, maka aktor yang terlibat harus berupaya untuk membujuk audiens atau target dengan tindakan yang dikenal dengan nama Speech Act. Speech Act adalah tindakan mengartikulasikan isu keamanan yang bertujuan untuk mendesain bahwa ancaman membutuhkan tindakan yang darurat dan pengukuran yang khusus. Nah, dalam mengartikulasikan pendekatan melalui Speech Act ini, dibutuhkan 5 unsur, diantaranya referent object, securitizing actors, existential threat, functional actors, dan audience. Nah, merujuk kepada pendapat dari Jürgen Hapke dan Paul D. Williams dalam artikel yang berjudul Regional Arrangement, Securitization, and Transnational Security Challenge, dikemukakan bahwa konsep sekuritisasi dapat diaplikasikan dalam lingkup regional atau kawasan, sebagaimana sekuritisasi tersebut diaplikasikan dalam tingkat negara atau sosial. Namun, audiens yang relevan untuk collective securitization ini dapat dikatakan cenderung terbatas pada perwakilan negara anggota, yaitu seperti para pemimpin, menteri luar negeri, dan pejabat senior. Dan dalam kasus kawasan Asia Tenggara, audiens yang relevan merupakan pejabat tinggi maupun menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Masuk kepada metodologi penelitian. Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian, batasan penelitiannya berkisar dari tahun 2021 hingga 2023 dengan unit analisisnya yaitu isu kudeta militer Myanmar tahun 2021 dan unit eksplanasinya sekuritisasi Indonesia. Kemudian, tingkat analisisnya merupakan tingkat analisis negara bangsa dengan teknik pengumpulan data library research dan teknik analisis datanya berdasarkan Miles dan Haberman, yaitu pengumpulan data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian masuk pada pembahasan bab 2, yaitu mengenai kudeta militer Myanmar tahun 2021. Pada bab ini, peneliti mengemukakan 2 subbab. Yang pertama yaitu terkait kudeta militer Myanmar tahun 2021, yang menjelaskan awal terjadinya kudeta militer Myanmar tahun 2021 hingga pasca terjadinya kudeta militer Myanmar tahun 2021 hingga 2023. Kemudian subbab kedua yaitu dampak kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama dampak domestik, kemudian dampak kawasan, dan yang ketiga dampak internasional. Nah, kemudian masuk pada bab 3. Di sini peneliti menjelaskan tentang ASEAN dan upaya Indonesia dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar tahun 2021 dengan subbab yang pertama mengenai ASEAN dalam isu kudeta militer Myanmar tahun 2021. Dalam subbab ini terdiri dari bagian yang pertama yaitu tantangan ASEAN dalam menyelesaikan isu kudeta militer Myanmar. Nah, tantangan ASEAN tersebut diantaranya ASEAN pada dasarnya dibentuk untuk penguatan kerjasama ekonomi kawasan Asia Tenggara, bukan untuk militer maupun politik. Yang kedua yaitu kuatnya prinsip non-interference yang tercantum dalam ASEAN Way sehingga dapat menghambat ASEAN nantinya dalam mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan dan cara konsensus dinilai tidak efektif untuk permasalahan darurat seperti permasalahan yang terjadi di Myanmar. Dan kemudian yang terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN yang cenderung digunakan hanya untuk sengketa ekonomi saja sehingga dianggap kurang baku atau kurang baku untuk permasalahan yang menyangkut dengan kondisi domestik atau militer suatu negara. Kemudian pada bagian kedua yaitu mengenai dinamika ASEAN dalam isu kudeta militer Myanmar 2021 yang terdiri dari pandangan negara anggota ASEAN terhadap isu kudeta militer Myanmar 2021 yang terbagi menjadi 3 kubu di sini, yaitu yang pertama Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang mengatakan kecaman terhadap isu kudeta militer Myanmar. Kemudian Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos yang belum mengeluarkan pernyataan apapun. Kemudian Thailand, Filipina, dan Kamboja yang tidak mau ikut campur dalam urusan internal Myanmar dan memilih untuk tidak berkomentar apapun. Nah, kemudian upaya ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar ini diantaranya mengadakan ASEAN Leaders Meeting, mengadakan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting, dan pelaksanaan 5-point konsensus. Nah, kemudian pada subbab kedua yaitu mengenai Indonesia dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar 2021, yang pertama menjelaskan tentang posisi Indonesia dalam merespon kudeta militer Myanmar tersebut, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan paling dekat dengan Myanmar. Indonesia juga berupaya untuk terus terlibat dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar, dan sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi HAM, terjadinya kudeta militer Myanmar sangat bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia menentang terjadinya kudeta militer di Myanmar sama seperti negara Malaysia dan Singapura yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar ini dapat dilihat, yaitu yang pertama, Indonesia telah melaksanakan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, lalu dilanjutkan oleh upaya shuttle diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Yang ketiga, yaitu Indonesia sebagai inisiator ASEAN Leaders Meeting 2021. Kemudian, upaya diskusi antar Menteri Luar Negeri Indonesia dan Myanmar juga telah dilakukan.
Kemudian kita masuk kepada bab 4 mengenai analisa sekuritisasi Indonesia terhadap negara anggota ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar 2021 yang terdiri dari dua subbab. Yang pertama yaitu mengenai tahapan sekuritisasi dan kedua yaitu dampak setelah terjadinya sekuritisasi. Terjadinya kudeta militer di Myanmar secara nyata telah mengakibatkan hadirnya ancaman. Ancaman tersebut tidak hanya dirasakan oleh domestik Myanmar saja, melainkan juga mengancam negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya kasus pengungsi di Thailand dan serangan udara di perbatasan Thailand dan Myanmar, serta banyaknya para pencari suaka dari Myanmar ke Malaysia. Selain itu, kudeta juga berdampak pada terhambatnya kegiatan ekspor-impor, pembangunan infrastruktur, dan terjadinya krisis kemanusiaan yang bertentangan dengan HAM universal secara langsung, juga mengancam bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil Myanmar maupun warga negara asing yang menetap di Myanmar. Tentu, akibat dari keadaan itu dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Tenggara, dikarenakan terbentuknya konstruksi bahwa kudeta militer Myanmar membawa ancaman keamanan yang meliputi lonjakan pengungsi, keamanan ekonomi, dan terjadinya krisis kemanusiaan. Sebagai salah satu aktor organisasi di kawasan, tentu saja ASEAN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian isu ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang dinilai sangat berpengaruh di ASEAN maupun di kawasan Asia Tenggara, tentu saja memainkan peran penting dalam proses sekuritisasi isu kudeta militer Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pada bagian ini terdapat 3 tahapan Indonesia dalam melakukan upaya sekuritisasinya. Yang pertama yaitu non-politicized, yaitu terjadi ketika isu tersebut tidak termasuk ke dalam isu yang menuai perdebatan dalam ranah publik. Nah, pada tingkat regional, terjadi ketika perwakilan negara anggota kawasan belum menanggapi permasalahan pada isu. Nah, tahapan non-politicized ini terlihat ketika kudeta militer Myanmar tahun 2021 baru saja terjadi dan belum muncul respon dan perdebatan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Beberapa waktu setelah terjadinya kudeta, situasi di Myanmar kian memburuk. Hal ini ditandai dengan munculnya gejolak protes hingga adanya mogok massal yang diumumkan oleh para pegawai pemerintah, guru maupun dokter dengan cara meninggalkan pekerjaannya masing-masing. Nah, memburuknya situasi di Myanmar ini ternyata telah menjadi perhatian bagi Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Hal ini terlihat dari pembicaraan yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Muhyiddin Yassin, pada saat kunjungan Perdana Menteri ke Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan jika beliau prihatin dengan perkembangan situasi di Myanmar dan berharap agar perbedaan politik tersebut dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku. Setelah benar dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak banyak yang terjadi ketika isu masih berada pada tahap non-politicized. Negara di kawasan Asia Tenggara yang merespon isu kudeta militer Myanmar ini hanyalah Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2021. Pun masih belum menimbulkan perdebatan dan diskusi yang serius bagi kedua negara dikarenakan pemahaman yang sama di antara kedua negara. Kita masuk kepada tahapan politicized Indonesia dalam isu kudeta militer Myanmar tahun 2021. Tahapan politicized ini sendiri adalah tahap di mana suatu isu telah masuk kepada ranah kebijakan yang butuh campur tangan pemerintah. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mulai berupaya untuk mempolitisasi isu kudeta militer Myanmar tepat 4 hari setelah meletusnya kudeta militer Myanmar, yaitu pada saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke Indonesia pada tanggal 5 Februari 2021. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia menyatakan jika mereka prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tersebut kemudian diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Retno Marsudi, melalui upayanya yaitu shuttle diplomasi. Nah, upaya shuttle diplomasi ini yaitu upaya ulang-alik yang digunakan oleh Indonesia untuk menyamakan pemikiran dan pemahaman terkait respon yang akan digunakan untuk dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar. Nah, kunjungan pertama upaya shuttle diplomasi Indonesia adalah ke Brunei Darussalam, yang saat itu merupakan ketua ASEAN. Kunjungan kedua yang dilakukan Indonesia adalah dengan Singapura pada tanggal 18 Februari 2021. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan dukungan dari Singapura melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, yakni Vivian Balakrishnan, yang menyatakan bahwa Singapura akan mengambil peran dalam permasalahan Myanmar. Nah, kunjungan terakhir yang dilakukan Indonesia dalam upaya shuttle diplomasinya adalah ke negara Thailand. Thailand memilih untuk tidak mengintervensi permasalahan di Myanmar dan hanya akan melihat perkembangan situasi di Myanmar. Pendapat Thailand ini juga sejalan dengan Filipina yang menyatakan bahwa isu tersebut merupakan permasalahan internal Myanmar dan tidak memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh karena pernah merasakan perjuangan membentuk pemerintahan yang demokratis. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada kunjungannya ke Thailand juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, yaitu U Wuna. Retno Marsudi menyampaikan terkait posisi Indonesia secara konsisten kepada Menteri Luar Negeri Myanmar bahwa Indonesia sangat menekankan kepada keselamatan rakyat Myanmar dan larangan untuk menggunakan tindakan kekerasan bagi militer junta. Nah, pesan tersebut diulangi oleh Retno Marsudi sebanyak 2 kali. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan securitize. Tahapan securitize yaitu ketika isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan dan membutuhkan tindakan yang terukur. Sekuritas ini dengan kata lain dapat diartikan sebagai hasil dari tahapan politisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Indonesia telah mencapai tahapan ini ketika Indonesia telah berhasil mengubah pandangan negara anggota ASEAN yang dibuktikan dengan tercapainya konsensus dan terbentuknya ACT atau tindakan bersama yang terukur sebagai hasil dari politisasi tersebut. Nah, terselenggaranya ASEAN Leaders Meeting pada tanggal 24 April tahun 2021 merupakan salah satu bukti bahwa pertemuan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN berhasil. Hal ini dapat dikatakan berhasil karena seluruh negara anggota ASEAN menghadirkan perwakilan pemimpin negara termasuk dengan Myanmar itu sendiri.
Thailand dan Filipina yang pada awalnya tidak ingin ikut campur atas permasalahan yang terjadi di Myanmar, pada akhirnya ikut bergabung dalam ASEAN Leaders Meeting. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN yang awalnya memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kudeta militer Myanmar, justru pada akhirnya mengetuai pertemuan ASEAN Leaders Meeting di Jakarta. Dalam pertemuan ASEAN Leaders Meeting tersebut, terbentuk 5-point konsensus yang merupakan hasil dan puncak dari tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Karena terbentuknya 5-point konsensus ini menandakan bahwa telah terjalin kesepakatan di dalam ASEAN yang melibatkan 10 negara yang mengatur tentang 5 upaya ASEAN dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar. Tercapainya kesepakatan dalam ASEAN tersebut merupakan bukti bahwa tercapainya konsensus pada tahapan securitize pada tingkat regional. Selain itu, 5-point konsensus ini juga merupakan act atau tindakan bersama yang dihasilkan setelah proses sekuritisasi yang sebelumnya dilakukan oleh Indonesia. Terselenggaranya ASEAN Leaders Meeting dan terbentuknya 5-point konsensus merupakan keberhasilan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara anggota ASEAN. Setelah terjadinya sekuritisasi yang dilakukan Indonesia, nyatanya ASEAN masih tetap berupaya dalam penyelesaian isu kudeta militer Myanmar tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari pada masa keketuaan Kamboja, Special Envoy atau utusan khusus telah mengadakan misi diplomatiknya ke Myanmar sebanyak 2 kali, namun belum menghasilkan hasil yang signifikan. Kemudian berlanjut, pada kepemimpinan Indonesia, ASEAN telah melakukan quiet diplomacy sebanyak 110 kali, termasuk dengan pihak Myanmar itu sendiri. Selain itu, Indonesia juga mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan pada tanggal 11 hingga 14 Juli 2023 yang membahas mengenai isu yang terjadi di kawasan dan penguatan kerjasama. Kemudian, pada tahun 2023, bulan Mei, juga ternyata terjadi serangan kepada diplomat Indonesia dan Singapura saat menjalankan bantuan kemanusiaan. Serangan tersebut dilakukan oleh pihak Myanmar melalui serangan udara. Dari penjelasan tersebut, telah terlihat bahwa sejauh ini ASEAN di bawah kepemimpinan negara Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum memperlihatkan hasil yang begitu signifikan dalam penyelesaian kasus kudeta militer Myanmar tahun 2021. Indonesia sebagai ketua ASEAN pada periode ini tentu diharapkan dapat membawa penyelesaian kasus secara lebih signifikan. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Myanmar, serta merupakan negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya faktor ini, semua pihak berharap nantinya dalam keketuaan Indonesia di ASEAN, permasalahan di Myanmar ini dapat menemukan titik terang. Nah, kemudian kita lanjut kepada bab 5, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 3 tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia yang terdiri dari non-politicized, politicized, dan securitized yang telah peneliti coba jabarkan sebelumnya. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya agar mengangkat topik ini melalui sudut pandang yang berbeda yang diharapkan dapat melihat mengenai isu kudeta militer Myanmar dari sudut pandang aktor lain seperti PBB, Amerika Serikat maupun aktor lain yang dirasa terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya bersifat deskriptif saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan di kawasan, terutama bagi ASEAN itu sendiri. Nah, baik, sekian penjelasan dan pemaparan seminar hasil dari peneliti, dan peneliti sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.